Ya. Baik, udah jelas ya? Halo? Sudah ada suaranya? Udah ada, Pak. Sudah ada, Pak. Udah ada. Ada Pak. Sudah. Ya baik. Oh, dari tadi berarti nggak kedengaran ya? Baik, kita lanjutkan ya. Jadi analisis common size ini mencoba menganalisis laporan keuangan cukup satu periode laporan saja. Berbeda dengan analisis horizontal kemarin. Horizontal itu seperti indeks, tren, perbandingan dan laporan sumber dan penggunaan dana itu membutuhkan minimal dua periode laporan keuangan. Jadi kalau analisis common size, karena ini bagian dari analisis vertikal, dibutuhkan cukup satu periode laporan keuangan saja. Laporan keuangannya biasanya ya per tahun ya, tapi ada juga laporan keuangan yang dibuat elemen ya, di neraca kita bandingkannya dengan total aktiva. Teknologi laba kita bandingkannya dengan total penjualan. Nah, di neraca kita mengenal ada akun-akun atau rekening seperti kas, ada piutang, surat berharga, misalkan di kolom pasifannya ada utang dagang, ada utang gaji, kemudian di modal ada modal biasa, mungkin ada laba ditahan. Nah, angka-angka tersebut masing kita bandingkan dengan total aset kalau di neraca. Kalau di laba rugi, angka-angka seperti beban operasional, komponennya ada beban gaji, ada beban listrik dan lain-lain ya. Dibandingkannya dengan total penjualan. Itu adalah analisis common size ya. Analisis common size dianalisis dengan melihat tren yang muncul. Nanti analisis common size kan sebenarnya kita menganalisisnya per tahun. Tapi boleh juga menganalisisnya adalah beberapa tahun. Kita nanti lihat trennya seperti apa. Jadi kombinasi vertikal dan horizontal. Analisis common size perusahaan selanjutnya dibandingkan dengan analisis common size industri. Jadi kita punya nih analisis common size perusahaan. Kita bandingkan dengan analisis common size industri, itu boleh juga. Ini contoh perhitungannya. Kita akan menganalisis common size untuk neraca ya. Ini ada, sebenarnya tadi udah saya katakan boleh untuk satu periode laporan keuangan, tapi di contoh ini saya berikan dua periode ya. Sebenarnya kita cukup menganalisis misalkan tahun 2006 saja atau 2007 saja, karena antara 2006 dan 2007 itu tidak ada kaitan, dalam perhitungannya tidak ada kaitannya. Misalkan kita hitung, kita akan analisis yang 2006, neraca 2006. Nah, angka-angka yang ada di neraca di 2006 itu bandingkan dengan total aktiva yang ada di 2006 juga. Jadi yang 2007 ya kita abaikan kalau kita menganalisis 2006. Hal yang sama untuk analisis 2007. Kita tidak melihat angka-angka yang di 2006. Pokoknya cukup di periode tersebut yang dilihat. Kita akan lihat yang 2006 aja. Total aset, semua angka-angka kita bandingkan dengan total aset. Kas contohnya, ini 1424 dibagi 26.000, itu hasilnya adalah 5,48%. Ini persen satunya ya. Ini harusnya dibikin persen, ada persennya nih. Piutang dagang 5.424 bandingkan dengan 26.000, hasilnya adalah 20,86%. Ini persen semuanya. Sama yang bawah juga di hutang 3.500 6.000 3. Nah, total
total aktiva ya jadi 100. Perhitungannya bisa. Ya. Nah, cara perhitungannya seperti itu. Cara membacanya, nah, untuk tahun 2006, kas besarnya 5,48% dari total aset yang dimiliki. Utang dagang nilainya atau besarnya 20,86% dari total aset yang dimiliki, seperti itu. Misalkan nih laba ditahan tahun 2006 tuh besarnya 31,20% dari total aset yang dimiliki. Nah, itu di neraca. Pak, punten tadi. Boleh, Bang. Ini tadi kurang ngerti ini cara penghitungannya biar dijadiin common size itu gimana ya, Pak? Oh, ya. Untuk dijadikan common size, angka-angkanya kita bandingkan dengan total aset. Nah, seperti ini tadi kan kas. Kas kan ini tahun 2006 nilainya 1.424. Dibagi 26.000, itu hasilnya adalah 5,48%. Ini pakai persen harusnya. Bisa sampai situ? Bisa, Pak. Ya, semua angka-angkanya bandingkan dengan total aset atau total aktiva. Jangan salah membandingkannya hanya di periode yang sama. Jangan membandingkan kas di 2006 bandingkan dengan total aset 2007. Jangan seperti itu. Jadi kita cukup membandingkannya di periode yang sama. Jadi rekening-rekening di tahun tersebut bandingkan dengan total aset di tahun tersebut. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya, kita lanjutkan ke laporan laba rugi. Tadi seperti disampaikan, sama, ini juga cukup dibutuhkan satu periode laporan keuangan saja. Kalau lebih dari satu ya boleh, nanti akan melihat trennya saja. Nah, seperti ini tadi di neraca ya, trennya. Oh, kas berarti dari tahun 2006 ke 2007 tuh ada kenaikan. Ada kenaikan dari 5,48% menjadi 5,56%. Nah, hanya seperti itu aja. Lihat trennya saja. Tapi cara perhitungannya sebenarnya hanya cukup satu periode juga sudah cukup ya. Untuk laporan laba rugi, cara perhitungannya tadi juga disampaikan cukup satu periode saja. Misalkan ini yang tahun 2004, semua angka-angka di bawah penghasilan atau pendapatan itu dibandingkan dengan pendapatan tersebut. Jadi angka-angka semuanya selain penghasilan bandingkan dengan penghasilan itu. Harga pokok penjualan ya, contoh di tahun 2004 tuh 50.000, penghasilannya kan 150.000. Jadi 50.000 per 150.000 itu adalah 33,33%. Ini dalam persennya. Laba kotor 100.000 dibagi 150.000 adalah 66,67%. Jadi semua angka di laporan laba rugi itu dibagi dengan pendapatan atau penghasilan. Nah, itu cara perhitungannya. Begitu juga yang 2005. Misalkan kita analisis yang 2005 sama, berarti angka-angkanya dibandingkan dengan penghasilan yang 2005. Itu cara menghitungnya. Bagaimana cara membacanya? Nah, misalkan kita mau lihat pada tahun 2004 ternyata laba bersihnya itu adalah 25,50% dari penghasilan yang diperoleh perusahaan. Kemudian lihat beban operasinya, total biaya operasinya tuh pada tahun 2004 tuh 30% dari total penghasilannya. Nah, seperti itu. Nanti kalau ada beberapa tahun boleh lihat trennya ke samping. Oh, tahun 2005 ternyata biaya operasinya mengalami kenaikan. Asalnya 30%, sekarang menjadi 31%. Berarti ini ada ketidakefisienan nih, ada lonjakan biaya operasi. Nah, seperti itu. Jadi kalau cara perhitungannya cukup dibutuhkan satu periode akuntansi saja. Tapi kalau untuk menganalisis lebih mendalam, untuk melihat trennya boleh untuk beberapa periode. Oke, sampai situ dulu. Jelas?
Bagaimana? Jelas? Atau masih ada yang bingung? Cukup jelas, Pak. Jelas, oke. Kalau jelas, tidak perlu latihan ya, cukuplah. Kita masuk ke analisis vertikal yang kedua, analisis rasio. Rasio itu perbandingan. Perbandingan itu adalah hubungan. Membandingkan sesuatu. Berarti namanya perbandingan itu minimal ada dua hal yang dibandingkan kan. Nah, di analisis rasio itu kita mencoba menghubungkan secara matematis antara dua rekening atau dua kuantitas ya. Agar memiliki arti, rasio dalam laporan keuangan harus mengacu pada hubungan yang penting secara ekonomi. Artinya apa? Kita membandingkan dua hal yang penting, tapi harus punya makna. Apakah ada hubungan yang tidak punya makna? Ada. Misalkan gini, kita membandingkan antara misalkan peralatan dengan tanah misalkan. Nilai peralatan berapa, tanah berapa, pasti dapat hasilnya nanti. Tapi apa maknanya? Nah, itu kurang bermakna. Tapi kalau kita membandingkan antara misalkan kas nanti dengan laba bersih, kita bandingkan, punya mana? Oh, kalau kas sekian, laba bersihnya seperti apa? Ada maknanya. Jadi kita membandingkannya tuh harus yang punya makna. Misalnya karena ada hubungan yang penting antara laba dengan aset yang digunakan untuk menghasilkan laba, maka rasio laba terhadap aset menjadi penting. Jadi kita jangan terkecoh suatu perusahaan labanya besar. Misalkan yang satu labanya besar. Misalkan kalau kita lihat Bank Mandiri labanya 1 triliun misalkan, kan besar ya. Sementara misalkan kita punya usaha jualan nasi goreng, labanya hanya misalkan 20 juta. Kita jangan terperangah langsung, oh Bank Mandiri hebat. Jangan, lihat Bank Mandiri aset yang dimiliki berapa gitu. Sementara kita jualan nasi goreng, asetnya cukup misalkan dengan 10 juta gitu. Aset 10 juta tapi bisa menghasilkan laba 20 juta. Itu kan lebih hebat dibanding Bank Mandiri labanya 1 triliun tapi asetnya misalkan 20 triliun. Nah, jadi lebih hebat jualan nasi goreng kalau begitu. Itu punya makna. Kita membandingkan sesuatu, oh wajar Bank Mandiri labanya besar karena asetnya besar. Tapi lebih hebat lagi tadi jualan nasi goreng dengan aset hanya 10 juta bisa untung 20 juta. Itu analisis rasio, di situ pentingnya. Analisis rasio ada beberapa buku mengatakan berbeda ya, tapi pada umumnya minimal kalau liquidity ratio pasti hampir semua buku ada. Nah, kalau leverage ratio di buku lain ada yang disebut solvabilitas ratio. Kemudian activity ratio, profitabilitas, kemudian growth, dan terakhir ada valuation ratio. Untuk perusahaan secara umum, rasio yang bisa digunakan cukup nomor 1 sampai 4. Sedangkan nomor 5 sampai nomor 6 itu adalah rasio tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang sudah go public, yang sudah listing di bursa ya. Jadi 6 rasio ini bisa digunakan kalau perusahaannya sudah listing di bursa. Ada growth ratio, valuation ratio. Sedangkan bagi perusahaan-perusahaan yang masih tertutup, belum listing, cukup rasionya nomor 1 sampai nomor 4. Rasio yang pertama, liquidity ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tepat pada waktunya. Jadi perusahaan yang liquid, perusahaan yang sanggup memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pada saat karyawan mau gajian, ada uangnya. Pada saat
pihak lain mau nagih utang ke kita karena udah jatuh tempo, kita sanggup membayarnya, maka perusahaan tersebut ada liquid namanya. Ukurannya ini juga sama, beberapa buku ada beberapa indikator yang berbeda untuk ukuran liquidity ratio. Saya ngambil dari bukunya Ross. Jadi ukurannya ada current ratio, ada quick ratio. Kalau current ratio, rasio yang membandingkan antara aktiva lancar atau current asset dengan utang lancar. Jadi kita membandingkan komponen dari aktiva lancar dijumlahkan totalnya. Aktiva lancar kita paham ada kas, ada surat berharga, ada piutang, ada persediaan. Sedangkan ada utang lancar, ada utang pajak, utang bunga, utang gaji, utang wesel, utang jangka pendek lainnya. Nah, kita bandingkan total aktiva lancar dengan total utang lancar, itu namanya adalah current ratio. Current ratio makin besar menunjukkan perusahaan makin liquid. Jadi current ratio makin besar menunjukkan perusahaan makin liquid, makin sehat. Makin sehat belum tentu bagus, karena logikanya perusahaan yang current rasionya besar, otomatis aktiva lancarnya besar. Kalau aktiva lancarnya besar, berarti aktivitas perusahaannya kurang aktif. Kalau kurang aktif, potensi mendatangkan keuntungannya juga akan lebih rendah. Jadi current ratio itu berbanding terbalik dengan profitabilitas. Jadi current ratio makin besar, potensi keuntungannya kecil. Tapi kalau current rasionya besar, resiko perusahaan rendah. Artinya apa? Pada saat ada pihak lain mau nagih utang, kita sanggup bayarnya karena ada uangnya. Gitu. Itu berarti resiko rendah. Jadi current ratio tinggi, resiko rendah. Tapi profitabilitas rendah juga. Rendah tinggi. Halo. Rendah, Pak. Nah, jadi current ratio itu berbanding terbalik dengan profitabilitas. Dengan resiko berbanding lurus. Karena resiko dengan dengan current ratio itu berbanding terus ya, kalau dengan profitabilitas berbanding terbalik ya. Biasanya kalau current ratio di atas 100%, misalkan current rasionya 100, current liabilities-nya 50, maka 100 dibagi 50 adalah 2. 2 itu kan lebih dari 1, lebih dari 100% kan. 100 dibagi 50 itu adalah 200% atau 2. Artinya apa? 100 per 50 atau 2 per 1 ini. Artinya setiap 1 rupiah utang lancar itu akan dijamin oleh 2 rupiah aktiva lancar. Jadi kalau ada utang lancar 1 rupiah dijamin oleh aktiva lancar 2 rupiah. Itu sangat sehat. Jadi makanya resikonya rendah. Ukuran yang kedua dari liquidity ratio itu adalah quick ratio. Rasio cepat adalah perbandingan dari aktiva lancar sama, tapi aktiva lancarnya itu dikurangi oleh persediaan. Nanti baru bandingkan dengan utang lancar. Persediaan dianggap aktiva lancar yang paling tidak liquid. Jadi kalau untuk kenapa disebut tidak liquid? Karena kalau persediaan kan kalau di neraca tuh posisinya makin atas tuh makin liquid. Makanya persediaan tuh posisinya agak bawah dibanding dengan kas. Nah, habis kas kan surat berharga. Habis surat berharga tuh piutang. Habis dari piutang baru persediaan. Persediaan untuk jadi kas tuh butuh proses. Persediaan tuh misalkan persediaan barang dagangan dijual muncul piutang. Piutang ditagih baru jadi kas. Makanya nih persediaan tuh agak disebutnya aktiva lancar yang kurang liquid. Makanya untuk mengukur quick ratio, rasio cepat ini persediaannya
harus dikeluarkan dulu. Makanya nih quick ratio itu rumusnya current asset dikurangi dulu oleh persediaan, baru dibagi dengan utang lancar. Sama quick ratio juga makin tinggi nilainya menunjukkan perusahaan makin liquid ya, makin liquid. Rasio yang kedua, leverage ratio atau leverage ini daya ungkit ya, daya ungkit, katalis lah, katalis. Jadi kalau waktu SMA kita mengenal adanya katalisator. Kalau ada orang dijodohkan, nah itu yang menyambungkan lah, yang menjodohkan, leverage teh, pengungkit. Kayak macomblang kalau dalam perjodohan ya, leverage tuh. Leverage itu pengungkit, daya ungkit itu yang bisa mempercepat. Beberapa ukuran leverage itu ada debt to total asset ratio, ada time interest and ratio, ada fixed coverage ratio, ada cash flow coverage ratio. Jadi leverage ratio itu berkaitan dengan daya ungkit. Nah, daya ungkit di sini adalah utang. Ternyata dari hasil penelitian-penelitian ini, utang tuh bisa mempercepat perusahaan menjadi lebih besar dengan utang, ya. Tentunya syaratnya utangnya harus yang bisa mendatangkan tingkat keuntungan yang lebih besar dibanding bebannya. Kan kalau utang ada bebannya, bayar bunga. Nah, kalau utang kemudian dibelikan aktiva tersebut bisa mendatangkan keuntungan lebih besar dibanding dengan beban yang harus dikeluarkan, maka utang dianggapnya leverage. Jadi kalau kita menghitung secara regresi hubungannya, kalau utang ditambah kita bandingkan dengan keuntungan, dengan profitabilitas. Jadi kalau utang perusahaan nambah, profitabilitas bisa nambah. Tapi kalau utang nambah terus sampai titik tertentu, oke, profitabilitas masih bisa naik. Tapi sampai titik tertentu utang nambah terus, nanti profitabilitas bukan nambah, bisa turun justru, atau stagnan. Utang itu ibarat kita minum air. Kalau kita lagi habis jalan-jalan, haus, minum air sedikit, satu leguk dikit lah, itu nikmat sekali. Nah, utang tuh yang seperti itu. Utangnya dikit nambah, itu enak. Bisa nambah daya ungkit perusahaan. Kalau kita minum juga sama, minum seteguk, lagi haus enak, minum lagi masih enak, terus saya minum terus, bukannya enak, bisa olah, bisa muntah. Nah, utang tuh kayak kita lagi minum gitu. Nah, lama-lama bisa muntah. Jadi lama-lama perusahaan bisa bangkrut kalau kebanyakan utang, makin berisiko ya. Nah, ukuran leverage ratio ini ada 4. Debt to total asset ratio. Kalau lihat dari istilahnya nih, debt itu utang, total asset adalah total aset. Jadi perbandingan utang dengan total aset. Nah, jadi dari istilah kita udah bisa, pasti rumusnya total utang dibagi total aset. Seperti itu. Betul nggak? Nah, ini betul kan? Debt to total asset ratio ini adalah total utang dibagi total aset. Jadi mengukur berapa proporsi perusahaan yang didanai dengan hutang. Makin tinggi nilai debt ratio-nya, berarti menunjukkan perusahaan makin besar yang didanai dari hutang, makin berisiko. Kalau debt ratio-nya makin tinggi, berarti perusahaan makin berisiko. Kalau debt ratio yang rendah menunjukkan perusahaan lebih aman. Jadi kalau kreditur, pihak bank mau memberikan pinjaman ke perusahaan, hitung debt ratio perusahaannya berapa. Kalau debt ratio-nya masih rendah, maka bank masih mau mengucurkan dananya. Tapi kalau utangnya udah tinggi, bank juga mikir-mikir, ini udah debt ratio-nya udah tinggi, makin berisiko nih perusahaan. Itu debt ratio.
Berikutnya ukuran yang kedua, time interest earn ratio. Jadi rasio-rasio keuangan ini, walaupun ini indikatornya banyak, berbeda indikator ini kalau di mungkin di mata kuliah lain atau di keilmuan lain, indikator itu harus semua terpenuhi. Ini kalau di keuangan, indikator ini salah satu aja udah cukup. Kita mau mengukur debt ratio perusahaan, tidak harus nih semua ada 4 ini kita hitung semuanya, tidak perlu. Kita mau menghitung liquidity ratio, dua-duanya tadi dihitung, tidak perlu. Jadi mana yang memang betul-betul sesuai gitu. Jadi cukup salah satu ukuran saja kita pakai, itu udah cukup mengukur leverage ratio. Misalkan kita mau mengukur apa nih leverage ratio untuk keperluan apa? Oh, keperluan dari kreditur. Kreditur kalau mau minjamkan uang ini tidak harus dihitung semuanya. Ratio-ratio ini cukup mana yang lebih akal kepentingannya hanya apa sanggup nanti membayar bunganya, cukup nih dengan time interest earn ratio saja. Nah, time interest earn ratio itu mengukur apakah laba yang dihasilkan bisa bayar bunga. Nah, ini rumusnya. Earning before interest tax dibagi interest. Makin tinggi time interest earn ratio-nya berarti menunjukkan kemampuan si perusahaan tersebut untuk membayar bunga pinjamannya nanti. Nah, berikutnya adalah fixed charge coverage ratio, rasio penutupan beban tetap yang hampir sama dengan TIR. Ini rasio-rasio ini selalu dipakai oleh kreditur. Ini rumusnya. Ada cash flow coverage ratio. Nah, berikutnya adalah activity ratio, rasio aktivitas. Jadi mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Kalau perusahaan yang aktif, berarti semua aset-asetnya digunakan, maka activity ratio-nya makin bagus. Jadi makin tinggi ukuran activity ratio-nya, berarti perusahaan makin aktif. Kalau perusahaan makin aktif, maka potensi untuk mendatangkan keuntungan itu lebih besar. Ukurannya ada inventory turnover atau perputaran persediaan, ada average collection period, periode pengumpulan, rata-rata periode pengumpulan piutang, fixed asset turnover, perputaran aset tetap, kemudian total asset turnover, perputaran total asetnya. Makin tinggi activity ratio-nya, itu makin bagus bagi perusahaan. Kalau tadi leverage makin tinggi, makin berisiko ya, makin berisiko. Kalau liquidity makin tinggi, makin liquid. Kalau activity ratio makin tinggi, berarti makin bagus. Potensi untuk untungnya lebih besar. Ya. Inventory turnover, rasio antara harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan. Nah, menghitung rata-rata persediaan adalah persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Tapi kalau cuma ada satu laporan keuangan, persediaannya ya cukup, nggak usah dibagi 2, cukup itu aja. Semakin tinggi persediaan berputarnya, maka semakin efektif perusahaan dan mengelola persediaan. Jadi makin sering ganti persediaan itu menunjukkan perusahaan tuh aktif, berarti laku barangnya ganti lagi. Nah, seperti itu. Misalkan kita belanja, kita misalkan perusahaan barang dagangan, jual aksesoris HP misalkan, kita belanja. Misalkan belanja ke mana di Jakarta misalkan, belinya banyak, simpan dalam bentuk persediaan selain yang di display. Nah, sebulan baru habis, belanja lagi. Sementara teman kita sama belanjanya sama, tapi seminggu udah habis. Nah, maka akan sering belanja yang teman kita. Maka makin sering dia persediaannya ganti, makin bagus dibanding kita yang sebulan. Nah, seperti itu. Jadi inventory turnover, perputaran inventory-nya makin sering, itu menunjukkan makin aktif. Jadi potensi untuk mendatangkan keuntungan makin besar. Yang kedua, activity ratio ini adalah
rata-rata periode pengumpulan piutang. Kalau kita melakukan transaksi jual beli, itu perusahaan-perusahaan itu jarang yang sifatnya tunai. Kalau kita jual barang dagangan, jual barang jual produk apapun, selalu dibayarnya belakangan. Kita jual misalkan dengan syarat kredit 2/10 N/30. Nah, masih ingat itu syarat itu apa itu? 2/10 N/30 apa tuh maknanya? Ada yang masih ingat? Termin bukan, Pak? Ya, termin. Apa maknanya 2/10 N/30 tuh? Jadi itu teh bakal dapat diskon 2% dalam periode per 30. 2/10 Oh, N/30. 2/10 N/30. Oh, itu Pak apa? Jadi dapat diskon 2% dalam periode waktu 10 hari. 10-nya teh berarti dalam 1 bulan bukan, Pak? Ya, jadi kalau kita sebagai penjual ya, kita menjual barang dengan syarat penjualannya tuh 2/10 N/30, artinya nanti pembeli kita tuh kalau bayar utangnya ke kita maksimal 10 hari, dia akan dapat diskon 10% sejak transaksi ya, 10 hari sejak transaksi, maksimal 10 hari sejak transaksi, maka dia akan dapat potongan 10%. Nah, masa periode pembayaran utang ke kita maksimal itu 30 hari. 30 hari. Jadi kalau udah lebih dari 10 hari ya nggak dapat diskon. Cuma dia harus kita maksimal dalam jangka waktu 30 hari. Nah, average collection period itu rata-rata periode pengumpulan piutang. Kalau periode pengumpulan piutang kita menentukan syarat kreditnya seperti tadi 2/10 N/30, ternyata rata-rata periode pengumpulan piutangnya 20 hari. Nah, itu berarti masih bagus. Padahal kita menetapkan syarat kreditnya 30. Tapi rata-ratanya ketemunya 20 hari. Berarti makin bagus. Tapi kalau ternyata dihitung average collection periodnya 40 hari, setelah kita menentukan syarat kreditnya 30 hari, nah berarti ada yang salah. Apa yang salahnya? Apakah manajemen piutangnya yang kurang bagus atau apanya, itu bisa diselidiki. Menghitung average collection period itu adalah account receivable piutang ya, lagi rata-rata penjualan per hari atau sales di rata-rata penjualan per harinya. Itu rata-rata periode pengumpulan piutang. Nah, berikutnya ukuran activity ratio-nya adalah rasio penjualan dengan aktiva tetap ya. Ya, tinggal kita bandingkan penjualan dengan aktiva tetap. Kalau total asset turnover berarti sales bandingkan dengan total aset. Terakhir, untuk perusahaan pada umumnya adalah profitability ratio. Ratio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan untuk menentukan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan. Jadi kalau makin efektif manajemennya, berarti makin besar profitabilitasnya. Perusahaan yang profitabilitasnya besar berarti menunjukkan keefektifan manajemen. Beberapa ukuran profitabilitas rasio, ada profit margin, ada return on asset, ada return on equity, ada return on investment. Profit margin juga kita mengenal ada gross profit margin, ada operating profit margin, ada net profit margin. Kemudian ada return on asset, ada return on investment. Ini di beberapa buku ROA dengan ROI ini dianggap sama. Tapi di buku lain ROA dengan ROI beda. Kita nanti tergantung
pakai pendekatan buku mana gitu. Profit margin dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. Jadi kalau profit margin itu kita mencoba bandingkan penjualan yang dicapai, ucapan labanya. Nah, rumus yang digunakan kalau untuk gross profit margin, rumusnya adalah laba kotor atau gross profit dibagi penjualan. Kalau operating profit margin, laba operasi dibagi penjualan. Kalau net profit margin adalah laba bersih atau net profit dibagi penjualan. Jadi kalau gross profit laba kotornya bandingkan dengan penjualannya. Kalau operating profit laba operasinya. Kalau net profit itu laba bersihnya. Nah, kita harus paham struktur laba rugi itu mulai paling atas adalah penjualan atau penghasilan atau pendapatan istilahnya. Nanti dikurangi oleh COGS atau harga pokok penjualan, itu dapat laba kotor. Jadi sales dikurangi COGS itu adalah gross profit. Gross profit atau laba kotor dikurangi operating profit atau beban operasional itu adalah menjadi laba operasi. Laba operasi nanti dikurangi oleh beban lain-lain atau ditambah pendapatan lain-lain itu menjadi laba sebelum bunga dan pajak. Dikurangi oleh bunga menjadi laba sebelum pajak. Dikurangi oleh pajak nanti menjadi laba setelah pajak atau net profit margin. Nah, gross profit margin ya tadi laba kotornya dibagi dengan salesnya. Kalau ROA itu dalam buku lain disebut rentabilitas ekonomi, merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Rumusnya adalah earning after tax dibagi total aset. Jadi laba bersih dibagi total aset. Ini ROA ya. Kalau ROE itu disebut juga dengan rentabilitas modal sendiri, ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan modal sendiri yang dimiliki. Jadi modal perusahaan kan ada modal utang, ada modal sendiri. Kalau di neraca kan modal itu ada dua tadi. Modal sebelah kanan di Pasipatu ada utang, ada modal. Nah, kalau utang itu adalah modal pinjaman. Kalau modal sendiri ya modal dari para pemiliknya. Rumusnya adalah earning after tax dibagi dengan equity-nya, dengan modal sendirinya. Tadi ROI ya, karena di buku lain ada yang menyebut sama, makanya saya tidak munculkan rumusnya. ROI itu hampir sama dengan ROA rumusnya di buku-buku earning after tax bagi total aset. Kadang total asetnya diganti investasi. ROI itu rumusnya earning after tax dibagi investment kan, makanya suka disamakan. Oke, itu 4 rasio yang pada umumnya kita bisa menganalisis untuk umumnya perusahaan. Rasio-rasio yang growth ratio, kemudian valuation ratio itu hanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Nah, untuk latihan silakan ini sama-sama dicoba. Boleh dicoba dulu masing-masing, silakan dikerjakan.
Ada yang sudah mengerjakannya? Belum, Pak. Belum. Ada yang sudah ketemu belum?
Kita bahas sama-sama aja ya. Lihat dari yang diketahui dulu. Itu yang diketahui apa? Coba perhatikan. Ada yang sudah belum? Halo? Belum, Pak. Belum. Coba itu yang diketahui utang jangka panjang per modal sendiri 1:2. Nah, cara ngitungnya dari situ dulu. Jadi utang jangka panjang per modal sendiri sama dengan 1/2. Utang jangka panjang per modal sendirinya kan sudah ada. Modal sendiri dari neraca yang sudah muncul itu ada saham biasa sama laba ditahan. Saham biasanya 100, laba ditahannya 100. Jadi modal sendirinya ada 200. Jadi utang jangka panjang per modal sendiri sama dengan 1:2. Modal sendirinya 200. Jadi utang jangka panjangnya setengah dari 200, berarti 1/2 dikali modal sendiri. Modal sendirinya 200. Berarti utang jangka panjangnya berapa? 100. Nah, 100. Nah, berarti ini 100. Kalau ini 100, berarti total pasifannya udah ketahuan berapa? 500. 500. 400, Pak. 400 ya, 400. 400. 400. Total aktiva juga sama. 400. Ya. Oke. Yang kedua, kita lihat perputaran total aktiva 2,5 kali. Rumus perputaran total aktiva itu tadi adalah sales bagi total aktiva. Sales, penjualan, dibagi total aktiva. Total aktivanya sudah ada. 400 kan? Berarti salesnya berapa berarti? Berapa penjualannya? Satu juta bukan, Pak? 1 juta bukan, Pak? Ya. Nah, rumusnya tinggal sales 1 juta dibagi 400.000 sama dengan 2,5. ya, berarti salesnya 1 juta ya. Tapi
Ini nggak ada komponen sales di sini, makanya nanti untuk dipakai untuk keperluan yang lain salesnya udah ketemu 1 juta. Sekarang apa dulu nih? Rata-rata periode pengumpulan piutang. Rumusnya gimana tadi? Piutang dibagi sales per 360. Ya, piutang dibagi sales per 360. Piutangnya belum ada ya? Piutang udah ada belum? Ya, kita cari ya. Piutang dibagi sales per 360. Ketemu piutangnya tuh. Coba berapa? Rp50.000. 50.000 Pak. Ini ya. Jadi Ya, piutang 50.000, tulis 50.000 sini. Rp50.000. Kemudian apa lagi? Gross profit, menghitung apa nih? Perputaran persediaan. Kalau perputaran persediaan rumusnya gimana? Inventory turnover. Ada yang nyatat tadi? Inventory turnover itu gimana rumusnya? COGS dibagi rata-rata persediaan. COGS dibagi persediaan ya. Persediaan. COGS-nya belum bisa dicari ini. Oh, persediaannya udah ada? Belum juga ya. Nah, ini lewat dulu, belum bisa berarti. Dari gross profit juga, atau udah bisa entar inventory turnover-nya berapa itu? Inventory turnover-nya 9 COGS per persediaan. COGS itu harga pokok penjualan belum ada ya? Belum ada, Pak. Kalau Belum Pak, belum ada. Gross profit sudah ada? Nah, ada gross profit margin tuh. Rumusnya gimana gross profit margin? Gross profit dibagi sales. Ya, gross profit dibagi sales. Gross profit marginnya sudah ada 10%. Salesnya sudah ada. Salesnya 1 juta ya tadi ya? Iya, Pak. Maka gross profitnya berapa? 100.000. Ya, gross profit 100.000. 10% kali 1 juta ya. 100.000. Kalau gross profit 100.000, salesnya 1 juta, maka COGS-nya berapa? 900. Maka COGS itu 900. Dari mana 900? Kan rumus gross profit itu adalah sales dikurangi COGS, maka COGS-nya 1 juta kurangi 100 adalah 900. Nah, jadi tadi yang rumus inventory turnover kita bisa cari persediaannya karena COGS-nya sudah ada. Tadi inventory turnover itu adalah COGS dibagi persediaan. Inventory turnover-nya 9, COGS-nya 900.000 dibagi persediaan. Maka persediaannya bisa dicari berapa persediaannya. Berapa persediaannya? 100 Pak. 100.000, betul. Jadi persediaannya 100.000.
Kita cari quick ratio. Rumus quick ratio tadi gimana? Current aset dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Ya, current aset kurangi persediaan dibagi utang lancar. Quick ratio-nya ketemunya 100%. Current asetnya belum tahu. Persediaannya sudah ada 100. Utang lancarnya berapa? 100. 100 juga. Jadi current asetnya berapa berarti? Berapa current asetnya? 200. Nah, current asetnya berarti 200.000. Current aset itu ada kas, piutang, persediaan ya. Ini sudah ada 50, sudah ada 100. Supaya jadi 200 berarti kasnya berapa lagi? 50.000. Pak. 50.000 lagi. Rp60.000. Nah, ini aktiva tetap. Kan total aktiva itu 400. Berapa? 200. 200. Nah, udah semua kejawab. Nah, itu analisis rasio. Jadi ada 4 analisis rasio tadi: liquidity ratio, leverage ratio, activity ratio, dan profitability ratio. Sebenarnya masih ada rasio, 2 rasio lagi, itu untuk perusahaan yang sudah go public. Apa? Rasio pertumbuhan. Rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di dalam industri dan dalam perkembangan ekonomi secara umum. Ukurannya ada bagaimana salesnya, bagaimana earning after tax-nya, bagaimana dividennya, earning per share-nya, price per share-nya. Sales tahulah pasti. Earning after tax adalah laba bersih setelah pajak ya. Kalau EPS, apa EPS teh? Earning per share, laba per lembar saham. Gimana rumusnya EPS? Ada yang masih ingat? EPS itu laba bersih setelah pajak dibagi jumlah saham. Itu EPS namanya. Earning per share atau laba per lembar saham. Jadi laba bersih setelah pajak atau earning after tax atau net profit lah istilahnya dibagi jumlah saham. Itu namanya EPS. Apa bedanya dengan dividen per share? EPS bisa sama dengan dividen share, dividen per share bisa juga beda. Apa bedanya? Kalau perusahaan laba bersih setelah pajaknya semua dibagikan dalam bentuk dividen, maka EPS sama dengan DPS. EPS sama dengan dividen per share nilainya. Tapi kalau laba bersih setelah pajak hanya sebagian yang dibagikan, hasil rapat umum pemegang saham tuh, misalkan labanya ada 200 juta, yang dibagikan hanya 60%-nya, 60% dari 200 itu adalah 120. Maka dividen per share-nya adalah dividen yang dibagikan, laba yang dibagikan dalam bentuk dividennya dibagi jumlah saham. Itu namanya dividen per share atau dividen per lembar. Kalau price per share apa? Harga per lembar saham. Itu biasanya untuk menunjukkan harga saham di pasaran.
price per share di pasar saham. Kemudian valuation ratio. Rasio yang berikutnya untuk perusahaan yang sudah go public itu ditambah rasio valuation, penilaian. Mencerminkan kombinasi pengaruh rasio risiko dan return. Ukurannya adalah pakai PER, price earning ratio. Price earning ratio itu menunjukkan perbandingan dari harga pasar sahamnya dibagi earningnya. Itu dua rasio yang digunakan untuk mengukur perusahaan-perusahaan yang sudah go public ya. Oke, sekarang masih latihan tentang liquidity nih. Silakan dicoba lagi. Pada akhir tahun 2007 ada sebuah perusahaan namanya PT Jagat Raya mempunyai aktiva lancar 400 juta dan utang lancarnya 150 juta. Kalau kita tanpa melihat yang ke bawahnya, kalau ditanya berapa current asset ratio-nya, tinggal bagi nih 400 dibagi 150, itu current asset ratio-nya. Tapi bukan, ini pertanyaannya adalah apabila perusahaan ingin membeli barang dagangan secara kredit dan agar current ratio-nya tidak kurang dari 150%, maka berapa jumlah barang dagangan yang boleh dibiayai dengan utang lancar? Nah, ini udah analisisnya udah ini ya. Jadi kalau perusahaan pengen mempertahankan current asset rasionya ya 150%, nggak boleh kurang. Tapi mau beli barang nih, mau beli barang dagangan nih, ini perusahaan dagang nih, mau beli barang dagangan. Nah, belinya kan kalau pakai kredit, kalau belinya pakai kredit, secara kredit ya, nanti muncul utang kan. Nah, berapa yang bolehnya? Biar current ratio-nya nggak boleh kurang dari 150. Itu yang pertama pertanyaannya. Kalau yang kedua, apabila perusahaan ingin mempunyai current ratio 350%, current ratio-nya lebih besar lagi, berapa jumlah persediaan barang dagangan yang perlu dijual untuk melunasi utang lancar? Jadi biar current ratio-nya tinggi, nah persediaannya harus ada yang dijual nih. Untuk menutup utang nih, biar utangnya berkurang. Nah, harus berapa itu? Nah, yang ketiga, apabila perusahaan ingin mempunyai current ratio di atas 200%, berapa jumlah kas yang dapat digunakan untuk melunasi utang? Ini adalah contoh-contoh penerapan analisis rasio keuangan ya. Jadi tidak hanya menghitung ini bagi ini bagi ini, itu udah seperti tadi ngitung common size itu gampang ya. Kalau ini udah mulai ke analisis. Silakan mau dicoba. Itu nanti di sendiri-sendiri aja. Nah, saya akan share nanti coba di rumah dikerjakan. Nah, minggu depan kalau nggak paham boleh ditanya ya. Ini ada contoh-contoh berikutnya. Ada soal-soal silakan dikerjakan. Ada latihannya. Nah, ini ada tugas berikutnya nih. Analisis tentukan laporan keuangan dari perusahaan yang go public. Tidak boleh sama ya, banyak karena perusahaan yang listing itu adalah melebihi jumlah mahasiswa lah, lebih di atas mahasiswa ini paling sekitar 100 berapa ya. Tapi ini emiten di bursa itu sangat banyak sekali. Jadi ini cukup dari web aja, jadi nggak usah datang ke ini, cukup dari web. Ini saya hapus saja. IDX ya, web IDX. Nah, linknya kemarin kalau nggak salah udah pernah di share ya, ada linknya. Lakukan analisis likuiditas. Tenang, di perusahaan yang sudah dipublish tuh sudah muncul nih rasio-rasio ini, nggak usah ngitung lagi, cuma analisis saja, dianalisis saja. Leverage-nya seperti apa? Nah, boleh mengatur analisisnya. Kalau likuiditas kan banyak ukurannya tadi, minimal ada 2 kan tadi yang saya sampaikan, juga ada current ratio, ada cash ratio. Nah, boleh kalau nanti di sana di laporan itu muncul lebih dari 2, ada nanti itu muncul ada working asset turnover.
itu mah diabaikan aja. Kita ikutin yang tadi udah dijelaskan aja biar pemahamannya sama ya. Lakukan analisis likuiditas. Nah, likuiditas tadi dilihat dari current ratio dan cash ratio. Leverage boleh dilihat dari debt ratio-nya saja atau dari time interest and ratio-nya. Cukup salah satu aja boleh. Leverage aktivitas boleh mau dilihat dari aset perputaran persediaannya saja boleh. Profitabilitas boleh mau lihat net profit marginnya atau ROA-nya silakan. Kemudian pertumbuhannya juga silakan dilihat. Nah, kalau mampu nanti sampai valuation-nya silakan dilihat. Kalau yang tadi ini latihan-latihan ini ya ini silakan ini untuk sendiri saja. Ini juga masih ada nih soal yang kosong, silakan untuk latihan, tidak usah dikumpulkan. Nah, yang menjadi tugas yang harus dikumpulkan adalah ini. Satu kelompok 2 orang saja. Silakan. Atau seperti kemarin satu kelompok 3 orang ya? Iya, Ya. Pak. Ya 3 orang saja. Iya, Pak. Ya kelompok yang kemarin aja. Satu kelompok 3 orang saja. Mau 2 orang boleh. Sampai sini mungkin kuliah kita hari ini. Nanti saya akan langsung share biar nggak lupa, suka lupa terus kalau udah ditutup laptopnya udah lupa. Saya share materinya untuk hari ini dan materi-materi sebelumnya ya. Ada pertanyaan dulu sebelum ditutup kuliahnya? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya link absennya saya sudah share di chat tadi, silakan diisi. Nah, saya juga minta ada yang ngirim screenshot di grup ya untuk laporan saya juga. Terima kasih, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat semuanya ya. Amin. Ya, Amin. Terima kasih, Pak. ya karena kita selama ini kuliah juga dibatasi, tolong pergaulan juga dibatasi ya biar kita sama-sama jaga kesehatan sama-sama ya. Iya, Oke, Pak. ya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.